Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedahan materi kita kali ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita nggak cuma sekedar baca teks biasa. Enggak, kita bakal bangun yang namanya memory palace atau istana memori di otak kita. Targetnya apa? Menghafal teks asli UUD 1945 secara presisi. Ya, kata demi kata, tanpa diringkas sama sekali. Kita bakal pakai teknik visual ala-ala papan tulis gitu, supaya lebih gampang nempel di kepala. Jadi, siapin fokus kalian karena kita bakal langsung ngebedah teks hukum ini bareng-bareng. Nah, ini dia peta mental kita. Nggak usah berlama-lama, kita bagi materi ini jadi 5 bagian terstruktur. Mulai dari kedudukan warga negara, kemerdekaan berserikat, hak asasi manusia, hak hidup, sampai hak mengembangkan diri. Struktur ini tuh ibarat kerangka yang bakal bikin pasal-pasal panjang jadi super gampang dicerna otak. Yuk, kita mulai? Coba bayangin, catatan tulisan tangan ini sebagai jangkar visual kita. Jadi gini cara mainnya, pas kita lagi bahas satu pasal, bayangin aja di mana letak teks itu di atas kertas. Di atas kah? Di tengah? Atau di pojok bawah? Teknik memori spasial kayak gini bener-bener ampuh banget loh. Nanti pas butuh, kalian tinggal manggil ingatan itu, seolah-olah lagi baca kertas contekan yang emang ada di dalam kepala kalian. Keren kan? Bagian pertama, kita masuk ke kedudukan warga negara. Fokus kita di pasal 27. Di sini kita bakal ngelihat fondasi hubungan antara kita sebagai warga negara dengan negara, apalagi kalau udah ngomongin soal hukum, pekerjaan, dan pertahanan. Sekarang, coba ambil foto mental dari teks ini. Dengerin baik-baik ritmenya ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, rasain deh jeda alaminya. Teks ini benar-benar mengunci prinsip kesetaraan absolut buat kita semua. Dan ini nih yang dengan sempurna ngegambarin esensi kesejahteraan dasar kita. Dengerin ya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalimatnya tuh lugas banget sebenarnya, jadi bakal gampang banget dihafal kalau kalian ngikutin ritme bacanya barusan. Lanjut ke ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terus, perhatiin ada perubahan kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. Tanggal ini tuh bisa jadi kayak visual ekstra buat kalian. Kalau kalian ingat tanggalnya, otomatis otak bakal lebih gampang kepancing buat ngingat isi ayatnya. Tenang, kalian gak perlu ngingat semuanya sekaligus dari nol kok. Makanya kita punya pemicu memori ini. 3 poin kunci ini, hukum, pekerjaan, dan pembelaan negara, ini tuh ibarat kunci mental kalian. Begitu kalian ingat 3 kata ini, mereka bakal otomatis ngebuka gembok di otak buat nginget paragraf utuh yang baru aja kita bahas. Oke, pindah ke bagian kedua, kemerdekaan berserikat, alias pasal 28. Tetap jaga ritmenya ya. Karena sekarang kita geser dikit dari urusan kewajiban fisik ke ranah kebebasan berekspresi. Yuk kita rasain ritme pasal yang satu ini. Ngalirnya tuh kayak sahut-sahutan gitu. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Terus jeda sejenak, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jeda lagi, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Coba deh biasain memenggal kalimatnya pas di kata berkumpul dan tulisan. Percaya deh, cara natural kayak gini bakal naikin banget daya ingat jangka panjang kalian. Sekali lagi, kita perkuat lagi nih teknik isolasi kata kuncinya. Buat pasal 28 yang lumayan panjang tadi, kalian cuma perlu nancepin 3 pilar kuat ini di kepala. Berserikat, berkumpul, pikiran. 3 kata ini aja udah cukup buat jadi fondasi yang menopang seluruh sisa kalimat pas kalian mau memanggil ulang hafalannya nanti. Masuk ke bagian ketiga, hak asasi manusia. Coba ambil nafas dulu sebentar. Kita riset otak kita, karena kita resmi masuk ke wilayah baru, baik di dalam konstitusi maupun di dalam istana memori kita. Kunci tajuk ini kuat-kuat di pikiran kalian. Bab XA, hak asasi manusia. Nginget tajuk persis kayak gini tuh ngebantu banget loh, supaya otak kita otomatis ngelompokin pasal-pasal berikutnya di tempat atau folder yang benar. Bagian keempat, sekarang kita fokus ke hak hidup, yaitu pasal 28A dan 28B. Yang menarik di sini, kita sengaja ngelompokin hak-hak paling fundamental kayak kehidupan dan keluarga, supaya otak kalian nggak overload atau kelebihan beban. Jadi emang udah didesain supaya super gampang dicerna. Nah ini dia pasal 28A, pendek tapi padat dan impactful banget. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hafalin teks aslinya ya, jangan diubah satu kata pun. Kesederhanaannya justru jadi kekuatan utama supaya gampang nempel di ingatan. Lanjut ke pasal 28B ayat 1. Dengerin baik-baik.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Coba ingat koneksi logisnya di sini, mulai dari keluarga, terus punya keturunan, nah prosesnya harus melalui perkawinan yang sah. Urutan logis kayak gini tuh ibarat sahabat baik buat ingatan kalian. Sekarang ayat 2. Tolong perhatiin komanya ya, soalnya itu yang bakal jadi kail audio kita. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Daftar hak anak ini tuh ritmis banget, jadi manfaatin ritme itu buat ngunci hafalannya di luar kepala. Ingat ya, dengan ngelompokin konsep-konsep tadi pakai pemicu inti, otak kalian bakal dengan mulus merangkai ulang rentetan teks panjang tadi waktu ujian nanti. Hak hidup, keluarga dan keturunan, terus perlindungan anak, 3 frasa pendek yang bakal ngebuka jalan ke kalimat-kalimat yang aslinya panjang. Simpel kan? Kita sampai di bagian kelima, hak mengembangkan diri. Fokusnya ke pasal 28C. Yuk kita lihat gimana ini melengkapi bagian sebelumnya, karena ini adalah bongkahan terakhir dari istana memori kita hari ini. Buat yang ini, pahamin alur dari klausa bertingkatnya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Alurnya jelas banget kan? Mulai dari kebutuhan dasar, naik ke pendidikan, terus ke ilmu dan seni, ujung-ujungnya demi kesejahteraan umat manusia. Dan sebagai pelengkap ayat 1 tadi, kita punya ayat 2. Coba kita kasih penekanan lebih di tindakan aktifnya ya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kata memajukan dirinya dan secara kolektif itu benar-benar jadi bintang utamanya yang nyatuin keseluruhan paragraf ini. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah menyatukan semua yang udah kita bahas. Yuk kita tes memori kilat. Kira-kira folder mental yang baru aja kita bikin berfungsi nggak nih? Ingat ya, hukum, pekerjaan, bela negara buat pasal 27. Berserikat buat pasal 28. Hak hidup untuk 28A, keluarga untuk 28B, dan mengembangkan diri untuk 28C. Kalau kalian udah bisa ngingat kata-kata ini, selamat, kalian udah berhasil nyusun semuanya di tempat yang tepat. Oke, satu pertanyaan terakhir buat kalian. Apakah kalian bakal siap melafalkan teks ini dengan sempurna saat momennya tiba? Tantangan dari saya nih, nanti malam sebelum tidur, coba tutup mata kalian. Bayangin lagi jalan-jalan di dalam istana memori yang udah kita bikin barusan. Visualisasiin di mana letak ayatnya, panggil pemicunya, dan baca teks aslinya dalam hati. Teruslah berlatih, dan percaya deh, ingatan ini bakal nempel selamanya di kepala kalian. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di sesi pembedahan materi berikutnya.